Roy Suryo ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Polisi temukan 2 alat bukti kunci. Yang bersangkutan memang betul, dan akhirnya dari gelar ditetapkan tersangka dan dikirim surat panggilan, dan hari Senin nanti akan datang. Undang-undang itu sudah menentukan warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang berlaku. Nggak bisa begitu. Hukum positif kita sekarang ini adalah KUHP dan KUHAP. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan setelah penyelidikan intensif yang melibatkan pemeriksaan saksi dan analisis bukti digital. 2 alat bukti kunci yang mengarah ke Roy Suryo. Menurut keterangan resmi dari kepolisian, 2 alat bukti utama yang ditemukan dalam kasus ini adalah 1. Rekaman video. Sebuah video berdurasi 10 menit yang menampilkan Roy Suryo sedang menyampaikan pernyataan di media sosial mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. 2. Dokumen digital. Sebuah dokumen PDF yang berisi klaim palsu mengenai keabsahan ijazah Jokowi, yang diduga telah disebarluaskan oleh Roy Suryo melalui platform digital. Kedua bukti ini dianggap cukup kuat untuk mendukung penetapan tersangka terhadap Roy Suryo. Tindak pidana yang dikenakan, Roy Suryo dijerat dengan beberapa pasal pidana, antara lain, Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 160 KUHP, tentang penghasutan untuk melakukan tindakan pidana. Penyidik juga mempertimbangkan pasal-pasal lain yang relevan sesuai dengan perkembangan penyidikan. Reaksi Roy Suryo dan dukungan dari aktivis. Roy Suryo membantah tuduhan tersebut dan menyebut bahwa proses hukum ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bagian dari haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat juga memberikan dukungan kepada Roy Suryo, dengan alasan bahwa kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Mereka menilai bahwa tindakan hukum terhadap Roy Suryo berpotensi mengekang suara-suara kritis di masyarakat. Langkah hukum Jokowi dan kuasa hukumnya. Presiden Jokowi sebelumnya telah melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Jokowi menyertakan 24 bukti, termasuk ijazah asli Jokowi dari SD hingga UGM, untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Jokowi menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk klarifikasi dan untuk melindungi nama baiknya. Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Proses hukum selanjutnya, saat ini, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berencana untuk segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Jokowi menyertakan 24 bukti, termasuk ijazah asli Jokowi dari SD hingga UGM, untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Jokowi menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk klarifikasi dan untuk melindungi nama baiknya. Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Proses hukum selanjutnya, saat ini, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berencana untuk segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti bersalah, Roy Suryo dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan pejabat negara. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas sistem pemerintahan di Indonesia.